luar biasa. Kemudian tak lupa juga saya berterima kasih kepada para narasumber, dan pada pagi hari ini insya Allah bukan cuma satu tapi dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih kakak-kakak karena telah meluangkan waktunya untuk sharing banyak pengalaman berharga kepada kami yang masih perlu dibimbing ini. Dan sebelum acara dilanjutkan, izinkan saya untuk menjelaskan rundown secara singkat. Acara akan dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjut dengan sesi talk show yang akan dipandu oleh partner saya, Aski. Kemudian akan ada sesi tanya jawab yang teman-teman bisa bertanya di sana, kemudian diakhiri dengan doa dan penutupan. Nah, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kita mulai ke inti acara, yaitu pemaparan materi. Untuk partner saya Aski, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Zufar atas kesempatannya. Nah, ini kita langsung mulai aja Mbak ya pertanyaannya. Jadi pertama-tama nih kita pastinya juga penasaran sama Mbak Feby sama Mbak Iza, gimana sih keseharian dan kehidupannya selama di SMA? Mungkin bisa diceritakan dulu mulai dari Mbak Iza. Mohon maaf Mbak, itu suaranya di mute Mbak. Halo? Oh ya, udah. Ya, sudah. Oke, salah pencet ya tadi kayaknya ya. Ya. Keseharian sih kalau dulu kayaknya kerjaannya kayaknya cuma apa namanya sekolah pulang deh kayaknya ya. Kan sekolah kan dulu masuk jam 7 lebih 10 kan ya, apa jam 7 gitu, terus pulang jam 4. Ya udah gitu, apa pulang itu kadang-kadang kalau kelas 2 kan ada OSIS ya, kalau misalnya ada kegiatan OSIS ya ikut ngurusin OSIS gitu. Kalau misalkan selain organisasi OSIS, saya kalau pulang kadang itu seminggu mungkin ada beberapa kali les pelajaran, tapi itu juga nggak kayak tiap hari dan kalau butuh aja gitu sih sebenarnya. Jadi kalau waktu sekolah sih jujur aja kayaknya agak boring ya kegiatannya, ya cuma seputar itu aja. Iya, kalau Mbak Feby gimana Mbak Feby? Tergantung nih kelas berapa dulu. Kalau pas kelas 1 kegiatannya overall sebenarnya kalau di sebenarnya sih sebenarnya kegiatanku sama Ica sama sih basically. Mungkin Ica lupa kali ya. Maksudnya belajar pastinya. Saya dulu kan di kelas IPS juga kan. Jadi saya belajar pelajaran, terus juga sekali-kali ikut lomba. Saya dulu banyak ikut lomba bahasa Inggris juga di Surabaya. Terus saya juga ikut OSIS sih, jadi lumayan kegiatan OSIS lumayan banyak. Jadi kalau untuk kegiatan at school itu 3 itu aja sih. Nah, tapi saya juga setelah after school kayak nggak ada tes gitu sih, soalnya udah capek juga kan ya. Maksudnya harus keep up dengan pelajaran dan juga organisasi dan juga lomba. Jadi biasanya kalau di rumah itu udah buat relax aja. Biasanya saya nonton drama Korea sih kalau pulang. Jadi jadi harus balance work and life balance gitu maksudnya. Jadi basically kalau di sekolah ya 3 itu belajar lomba OSIS, kalau pulang udah benar-benar cuma istirahat aja sih. Oke, terus abis itu momen atau peristiwa penting apa nih di SMA yang sangat mempengaruhi pencapaiannya Mbak Iza sama Mbak Feby sekarang ini? Misalnya kayak, pokoknya peristiwa apa gitu yang, aku mau jadi orang yang, aku mau jadi orang yang sukses nih. Gitu. Apa? Pengalaman apa? Gitu. Apa, Feb? Ini kayaknya sangat filosofis ya. Tapi pastinya saya sangat berterima kasih terutama kepada Ustadz Ustazah yang
sudah mempercayakan juga, dan selain juga mengajarkan ilmunya juga mempercayakan juga bahwa kami murid-muridnya itu bisa untuk maju dan juga bisa untuk menyelesaikan setiap tantangan yang diberikan not only by dinas pendidikan, maksudnya dalam hal UNAS dan SBMPTN dan sebagainya, tapi juga yang lain-lain. Kayak misalnya kalau saya terutama sih banyak dikasih kepercayaan misalnya oleh ustadz-ustadzah, terutama dalam bidang yang bahasa Inggris ya. Jadi saya banyak dikasih kepercayaan untuk ikut lomba, padahal my English is not that good at that time. So kepercayaan itu dan juga mereka meluangkan waktu untuk melihat bahwa saya memiliki potensi dan juga mau meluangkan waktu untuk mengasah itu tumbuh bersama saya, tuh saya sangat berterima kasih, dan saya nggak akan sampai posisi sekarang kalau bukan karena Ustaz Sada. Jadi pengen nangis. Aduh, mesti kita jadi drama ya. Jadi drama nih gue. Tapi itu beneran loh, ini beneran. Oke. Kalau Mbak Iza gimana? Ya kalau SMA tuh sebenarnya pertama kali ya saya dapat beasiswa. Jadi waktu lulus SMP sebenarnya saya nggak mau nerusin di Alikma sebenarnya. Mbak Febi juga kayaknya seingat saya dulu juga kayak gitu. Aslinya dulu aku mau ke SMA lain. Ya terus kebetulan alhamdulillah dapat beasiswa dari Alikma, jadi waktu itu ya udahlah, akhirnya diambil kesempatan buat sekolah lagi di Alikma. Jadi kita dari TK sampai SMA ini di Alikma. Ini ya Pak Alikma ya Mbak ya. Aduh. Sejati ini udah. Iya, jadi waktu SMA itu mungkin ya pelajarannya saya gimana saya harus tanggung jawab ke beasiswa ini sih. Soalnya kan tiap semester atau tiap tahun ya, saya lupa sih, kayak dievaluasi kan, kayak nggak salah dulu tuh syaratnya biar bisa dapat beasiswa lagi tuh harus 10 besar paralel ya kalau nggak salah. Di UAS apa gimana gitu, agak lupa sih, pokoknya kan dievaluasi gitu kan, jadi maksudnya beasiswanya tuh nggak sampai lulus gitu. Nah maksudnya saya jadi kayak harus struggle untuk gimana bisa keeping up scholarship-nya itu sampai lulus gitu. Terus dulu juga ingat, mungkin Mbak Febi ingat dulu sekolah sempat ngasih kesempatan buat kita buat daftar yang NYU itu. NYU Abu Dhabi. New York University. Jadi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, saya nggak tahu sih. 10 tahun lalu. Iya, 10 tahun lalu banget. 10 tahun lalu banget itu sekolah itu kayak katanya dapat tawaran dari NYU New York University di Abu Dhabi buat kayak ngirim 2 kandidat gitu, dua kandidat murid yang mau daftar di New York University, dan itu beasiswanya full. Nah, waktu kebetulan kita berdua itu, tapi ya belum ada beruntung sih dari kita. Enggak, yang ke Abu Dhabi si Ica. Full story lah Ica. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Provide the full story. Ya waktu itu itu lagi banget sih, itu aneh banget sih sebenarnya kok bisa lulus. Maksudnya waktu saya itu kan jadi mereka itu kayak kan kita sama-sama ngasih berkas kan, jadi ada saksi berkas waktu itu. Nah tapi nggak tahu kenapa yang lulus sampai yang tahap namanya ada kandidat weekend itu dipanggil ke Abu Dhabi langsung, dibayar mereka gitu ke sana. Kayak di wawancara aja gitu, bukan wawancara hari 35 hari, lupa sih 35 hari gitu di sana. Ya itu kayak macam-macam gitu kegiatannya. Nah, waktu saya sampai sana itu kayak ngelihatnya itu, maksudnya ya saya ini nggak ada apa-apanya gitu sih sebenarnya. Jadi sampai bisa anak yang dipilih ke sana tuh hebat-hebat gitu loh, kayak mereka tuh bener-bener
anak-anak yang aktif, nggak hanya di maksudnya akademis aja, tapi kayak di luar tuh mereka tuh sangat-sangat aktif dan seenggaknya mereka tuh bisa lebih dari 2 atau 3 bahasa itu karena mereka kebanyakan anak-anak health gitu loh. Jadi nggak pure yang kayak dari satu negara itu enggak. Jadi kayak anak turunan gitu loh biasanya. Dan dosen-dosennya juga yang di sana itu juga kayak udah dari seluruh negara gitu, macam-macam dari Eropa ada, Amerika kayak gitu waktu itu. Jadi waktu saya benar-benar shock sih, kayak shock, namanya shock pertama kali di lingkungan yang maksudnya benar-benar baru kan, selama ini cuma di Alikma kan ya. Ya, ya itu sih. Nah, kalau dari terus kalau prinsip hidupnya Mbak Iza sama Mbak Feby itu apa? Akhirnya bisa kayak tadi Mbak Feby mohon maaf, tadi Mbak Iza bisa waktu ke Abu Dhabi akhirnya bisa kayak beradaptasi gitu. Nah, prinsip hidupnya sama Mbak Iza Mbak Feby ini apa sih? Mbak Feby dulu apa? Ya, Mbak Feby dulu deh. Kalau aku sih intinya melibatkan Allah dalam segala hal ya. I mean perjalanan hidup, maksudnya dari SMA, maksudnya sebelum SMA sampai SMA terus kuliah, kemudian kerja itu kan naik turun ya. Maksudnya nggak semua itu mulus, nggak semua itu berhasil, pasti ada naik turunnya. Nah, satu hal yang saya pelajari banget adalah pada akhirnya itu apa ya, kita semua tuh kembali ke Allah aja gitu. Maksudnya kalau apapun yang kita kerjakan itu niatkannya itu adalah untuk Allah. Apapun yang kita lakukan niatkan untuk Allah, dan apapun hasilnya itu adalah bukan karena saya tapi karena Allah. Jadi pokoknya apapun itu harus in a framework bahwa ini semua adalah karena dan oleh Allah gitu sih intinya. Dan itu apa ya yang membuat saya jadi nggak terlalu apa ya attach gitu terhadap saya. Kan kadang kalau misalnya kita ini ya, kayak misalnya kita mengejar misalnya let's say prestasi, atau kita mengejar title, let's say kita mengejar cum laude atau kita mengejar keberhasilan gitu, kadang kita suka lupa gitu. Maksudnya kita tuh hanya manusia biasa yang kadang kontrol kita sedikit gitu. Jangan-jangan apakah kegiatan kita mengejar itu sebenarnya bijak atau enggak. Nah, itu semua maka kita kembalikan ke Allah sih. Maksudnya apapun yang kita dapatkan, apapun yang terjadi itu semua akan Allah sih. Jadi itu akan membuat hati lebih tenang. Itu sih yang sejauh ini saya pelajari, jadi saya pegang itu sebagai hidup saya. Itu aja sih. Wah, Masya Allah sih Mbak. Masya Allah banget. Gila. Oke, kalau Mbak Iza gimana? Sama atau ada prinsip lain? Iya, kalau saya sih maksudnya ya semakin tua nih rasanya, maksudnya ya dunia ini nggak sempurna kan, jadi kayak ya udah go with the flow aja. Maksudnya apa namanya, nggak usah yang kita itu ya, karena ya baiklah kayak Mbak Feby sih, maksudnya semua itu kan udah ditulis ya, maksudnya kan kita tinggal berusaha dan berdoa gitu kan. Jadi ya itu nggak usah terlalu apa namanya, apa ya, kalau misalkan gagal nggak usah terlalu yang kayak sedih banget, kok misalkan sukses juga jangan sampai sombong kayak gitu sih. Jadi kayak apa ya, hidup itu kayak dijalani dengan baik gitulah semampu kita, dan tetap tawakal gitu sih dengan apapun yang terjadi gitu, baik atau buruk. Terus habis itu ini paling penasaran banget nih kalau misalnya sebenarnya kalau ini saya mulai dari Mbak Feby ya. Ini alasannya apa sih kok dari habis lulus SMA langsung lanjut ke UI, habis itu langsung punya mimpi ke S2 di SOAS, itu udah rencana dari kapan atau baru kepikiran habis SMA? Dan gimana kalau ya, sorry. Dan gimana sih cara dapat beasiswanya gitu? Oke, ini saya cerita UI dulu ya. Sebenarnya saya pingin ke UI itu last minute sih. Jadi awalnya banget sejak kelas 2 SMA saya pinginnya tuh ke UGM, bukan ke UI. Jadi banget saya sempet juga sampai ke UGM kayak ngeliatin kampusnya kayak apa gitu kan. Tapi nah waktu SMP saya pernah ikut lomba itu di SMA 5, dan saya akhirnya kenalan sama Mbak LO-nya ya, namanya Mbak Fira. Nah Mbak Fira itu kebetulan kuliahnya di Sastra Inggris UI dan kita cukup deket sih. Nah saya tuh terinspirasi dari Mbak Fira gitu, bahwa oh it's possible gitu untuk anak Surabaya kuliah di UI. Karena biasanya UI itu kan apa ya, biasanya tuh yang ngejar ke UI itu biasanya anak Jakarta atau pokoknya di daerah yang sekitar Indonesia bagian barat gitu. Kalau misalnya anak Surabaya kan biasa UNER atau paling mentok UGM gitu. Jadi karena Mbak Fira itu, jadi saya jadi punya pengetahuan bahwa it's possible orang Surabaya bisa ke UI, dan akhirnya saya beranikan diri untuk daftar UI gitu sih, dan ya alhamdulillah keterima.
Nah untuk ke SOASIS sendiri sebenarnya ini emang sudah dari lama, maksudnya sejak dari di UI itu kan saya ketemu dengan banyak orang ya, dan terutama banyak senior yang memang seperti normnya gitu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut, dan biasanya mereka kalau nggak ke Inggris ya ke Singapura atau Belanda. Nah, saya banyak tanya-tanya ke mereka sih, mana sih univ yang bagus atau kota mana yang kondusif dan sebagainya. Saya memilih untuk di SOAS University of London karena memang di saat itu saya ambil International Studies and Diplomacy, emang yang di uni yang ini memang banyak menawarkan praktis ya, bukan teori juga, bukan hanya teori aja. Soalnya kalau di UI saya udah banyak dapat teorinya tapi praktisnya belum. Nah, di SOAS ini saya banyak dapat praktisnya. Dan juga karena di London juga sih saya mengincar karena emang pingin ke kota London sih, karena memang menurut saya tuh kota yang cukup kondusif ya if you are a minority. So I think ya karena suasananya juga dan juga program ditawarkan akhirnya saya ke sana. Itu aja sih sebenarnya. Dan tapi semuanya itu kembali lagi motivasinya itu adalah karena saya melihat senior saya ternyata bisa, dan mereka juga mau ngasih saya motivasi dan juga arahan, jadinya saya juga termotivasi untuk bisa. Nah, kalau beasiswanya sih ya itu tadi bahkan saya tahu ada namanya beasiswa LPDP itu juga dari senior sih gitu. Saya dulunya nggak tahu kalau ada beasiswa itu gitu, dan akhirnya juga banyak dibimbing oleh mereka. Jadi lebih ke banyak berinteraksi dengan teman-teman atau senior yang lebih berhasil dari kita. Jadi kita jadi ya sedikit-sedikit ketularan lah untuk bisa mengikuti jejak mereka. Jadi beasiswanya itu beasiswa LPDP ya. Nah, persyaratannya apa sih kalau LPDP itu, Mbak? LPDP persyaratannya sih kalau administrasi ya biasa lah ya, maksudnya surat keterangan sehat, terus juga bebas narkoba dan sebagainya. Tapi juga, nah kan LPDP ini berubah-berubah ya. Ica kan juga LPDP, tapi syaratnya udah completely different dari tahunku. Aku waktu itu 2016. Jadi kalau dulu sih aku cuma ngirim esai sih, kayak ada 3 esai gitu. Saya lupa esainya isinya apa, tapi kalau misalnya mau ntar saya kirim. Ya pokoknya waktu itu cuma kirim esai, habis itu ketika udah lolos itu ada wawancara, habis itu ada leaderless group discussion, jadi kayak dikasih topik, terus kita disuruh untuk memecahkan itu. Itu sih. Oh ya, sama rekomendasi dari dosen sih, surat rekomendasi. Ya kalau nggak salah nih Mbak Feby ini summa cum laude ya. Mas lu. Masya Allah. Nah, ini lanjut nih kalau ke Mbak Iza nih. Kalau Mbak Iza ini kenapa sih kok akhirnya jatuhkan pilihannya ke Nagu University, terus di Jepang gitu? Kenapa? Dan ke jurusannya ke bioscience. Aku mungkin ya, enggak, kalau dulu sih waktu dari kecil tuh memang karena saya suka baca komik ya, sama nonton drama-drama Asia gitu kan. Jadinya kayak pengennya tuh kayak ke negara Asia gitu, kayak Jepang. Nah, kebetulan saya dulu tuh juga S2-nya waktu itu juga di Jepang kan. Waktu tahun 90-an tuh dapat beasiswa dari Bibi waktu itu ada. Nah, jadi kayaknya sih saya terinspirasi sama beliau juga gitu. Jadi emang dari dulu tuh saya pengennya setelah lulus SMA itu emang pingin banget ke luar negeri. Soalnya saya ngerasa saya tuh bosen banget gitu loh di Alikma. Kan dari dulu di Alikma. Kayak apa namanya, cuma uplek-uplek kayak istilahnya, kayak uplek-uplek kayak rumah Alikma terus gitu kan. Terus saya mikirnya juga kalau misalkan saya kuliah di Indonesia itu kayaknya kok saya masih kayak di zona aman gitu. Jadi kayak kayak ada rasa pengen challenge diri sendiri gitu sih dulu sebenarnya itu. Dan tapi ya menurut saya dulu sih dulu tuh emang nekat banget sih. Mungkin jangan nekat-nekat banget lah ya kalau dipikir-pikir. Zaman muda. Kalau sekarang dipikir-pikir lagi kayaknya mikir-mikir dulu ya kayaknya. Soalnya waktu itu kan sebenarnya keterima di ITB juga. Cuma waktu itu saya saya lepas gitu. Nah, saya dulu yang dulu Jepang sebenarnya juga nggak setuju, kayak maksudnya waktu kalau misalkan saya ke Jepang pun tuh belum tentu saya bisa dapat univ yang bagus kayak ITB juga. Maksudnya kan nggak ada jaminan gitu saya bisa masuk univ yang mana nih di Jepang. Maksudnya kalau univ yang biasa-biasa aja tapi kayak di bawahnya ITB kan ya mana gitu kan. Nah ya untungnya sih waktu itu alhamdulillah dapat info tentang program internasional di Jepang. Nah itu cuma beberapa universitas saja dan
infonya tuh jarang karena masih program baru gitu. Jadi saya pikirnya sih dulu juga keberuntungan sih kayak bisa terima. Jadi kenapa alasan saya di Nagoya itu sebenarnya ya karena saya keterima di Nagoya sih. Saya daftar karena saya daftar beberapa universitas yang bisa didaftar yang sesuai persyaratannya yang bisa saya penuhi gitu. Nah, tapi yang menerima saya waktu itu kebetulan di Nagoya gitu. Kalau ada di Osaka itu tuh waiting list, jadi terima tapi tunggu kuota gitu istilahnya. Kalau misalkan ada yang berurusan sendiri gitu, saya baru bisa masuk. Tapi karena kayak gambling gitu kan, jadi apa namanya ya udah akhirnya ambil Nagoya itu sih. Oh iya, nah itu apa namanya? Mbaknya itu nama beasiswanya apa sih Mbak? Kan kayaknya kalau yang buat S1-nya Mbak Iza tuh kayaknya bukan LPDP ya Mbak ya? Iya, nggak ada LPDP itu kan buat S2 sama S3 ya. Oh Dan iya, itu iya. juga LPDP itu baru kan paling baru tahun berapa ya? 2013? S1-nya apa nama beasiswanya Mbak ya? Iya kayaknya. Oh, iya kayaknya LPDP itu kan baru mungkin kayak 5 tahun belakangan kan seingat saya. Nah dulu kalau S1 itu nyarinya emang dulu apa namanya anak SMA itu bisa sebenarnya nyoba namanya Monbuga Gakuso itu beasiswa langsung dari pemerintah Jepang. Monbusho kependekannya. Itu memang mereka provide beasiswa dari D3, S1 itu mereka ngasih. Nah, tapi waktu itu saya nggak lolos sih. Waktu itu sampai tahap tes tulisnya kalau nggak salah, tapi nggak lolos. Akhirnya saya itu baru daftar beasiswa tuh di sana. Jadi apa namanya masuknya itu waktu itu masih pakai modal sendiri. Terus waktu di sana tuh kayak ngajuin apa namanya SPP gitu ke kampus. Soalnya kalau di negeri di Jepang tuh biasanya pasti bisa kayak ngajuin apa keringanan SPP dari 50% sampai 100% tuh bisa. Nah, beasiswanya nyari waktu jadi mahasiswa di sana. Jadi cari-cari ya dari sekian banyak yang udah didaftar itu cuma apa bisa dapat waktu saya dapat 2 sih. Tapi di dalam kurun waktu yang berbeda ya dan itu apa namanya maksudnya itu bukan yang full jadi nggak full dari apa kayak dari masuk sampai lulus dan nggak mengcover misalkan dari SPP kayak gitu atau biaya Iya, hidup iya. semuanya di cover tuh nggak juga jadi apa waktu itu ya kuliah sambil nyambi apa kerja juga kerja sambil. Nah, itu bioscience itu tentang apa ya Mbak ya? Biosains itu luas banget. Eh, nah tapi kalau di kebetulan itu jadi gimana ya rancu sih sebenarnya. Jadi kayak nama jurusan itu mungkin pembagian kayak masuk fakultas mana atau mana itu beda gitu ya sama di Indonesia. Nah, kebetulan saya itu masuknya kan jurusannya bioscience, tapi fakultasnya tuh agriculture. Nah, tapi padahal saya nggak belajar agriculture juga gitu. Maksudnya apa nggak fokus ke agriculture juga. Jadi waktu dulu belajarnya itu macam-macam, kayak belajar semuanya lah istilahnya. Tapi lebih ke hal-hal yang molekuler gitu. Kalau di kampus saya ya, bioscience itu kayak genetika, terus biokimia, terus tentang sel kayak gitu-gitu. Oh iya, iya. Oh iya Mbak. Kalau di Jepang itu kan pasti bisa, apakah di bahasa Jepangnya sendiri itu menjadi kendala buat Mbak Iza? Oh iya pasti, soalnya nggak apa di Jepang tuh emang orang-orangnya nggak bisa bahasa Inggris sih, to be honest. Parah banget tuh dibanding orang Indonesia ya, itu ya apa kayak bagusan inilah maksudnya. Nah apa? Tapi karena itu saya masuk program internasional, jadi sebenarnya nggak wajib pakai bahasa Jepang. Emang syaratnya cuma harus bisa bahasa Inggris gitu aja. Cuma waktu tahun pertama itu memang wajib tetap belajar bahasa Jepang karena ya untuk kebutuhan survival sih sebenarnya sama di kampus pun maksudnya kita nggak bisa ngandalin 100% ke bahasa Inggris gitu jadi kayak mau nggak mau kayak komunikasi juga harus bisa dengan teman atau guru itu juga harus bisa dikit-dikit dengan bahasa Jepang. Oke, oke. Nah, sebentar, Mbak, sebelum lanjut ke topik selanjutnya, saya ada yang mau saya tanyakan ke Mbak Feby nih. Untuk beasiswa LPDP-nya itu kita harus ngajuin kita harus punya letter of acceptance dulu atau enggak, Mbak?
Nah, itu kembali lagi harus dicek lagi sih, karena setiap tahun tuh LPDP beda-beda syarat ya. Nah, kalau di tahun saya itu nggak. Kalau Oh, waktu itu 2019. Kalau nggak tahu, kalau sekarang saya kurang update sih. Mungkin Ica bisa ngasih update-nya. Enggak juga kok. Boleh. Kayak sama kayak dulu. Oh iya, Mbak Ica ini juga nanti insya Allah untuk Mbak Ica nih dapat beasiswa LPDP juga ya untuk S2-nya. Iya. Iya kan Mbak, ke manajemen kesehatan UNER ya insya Allah ya. Allah. Belum. Oh, belum, masih Tesnya mau belum. registrasi, Iya. mau registrasi. Iya. Ini lagi ditunda tesnya. Ya, mau didoakan ya teman-teman biar dilancarkan kuliahnya, terus bisa segera registrasi, karena ini terhalang karena ada wabah ya Mbak ya. Iya. Amin. Makasih. Nah iya, pasti kalau Mbak Boys ini, Mbak yang Boys ini, pasti kalau waktu kuliah kan kuliahnya tuh di waktu kuliah itu pasti ada kendala kan. Nah, mohon dijelasin dong Mbak, kendalanya itu apa, terus cara belajarnya apa, sama tips-tips belajarnya waktu kuliah. Ya, bisa denger Mbak? Iya. Kayak dulu dah. Tadi apa aja kendala and apa tips? Tantangan, tips. Kendala, cara belajar, sama tips belajarnya. Kendala, tantangan, dan tips. Oke. Ini kalau di UI dulu ya. Kalau di UI ini emang kerasa banget sih. Maksudnya waktu dulu kan saya di Surabaya terus ya. Nah, sekarang tiba-tiba saya sendirian ke UI ngekos, dan juga isinya tuh beneran apa ya, walaupun ada anak Surabaya juga, tapi maksudnya mereka scattered di fakultas-fakultas lain, so almost aku tuh sendirian. Pertama kendalanya homesickness sih, kayak kangen rumah pastinya, karena selama ini kan ini ya makan tinggal makan, tidur tinggal tidur. Sekarang kalau makan harus mikir mau makan apa, habis gitu mengatur keuangan sendiri dan sebagainya. Kan biasanya kita waktu kita masih sekolah kan kita apa-apa pasti orang tua kan, atau maksudnya di rumah ada orang yang bantuin. Kalau sekarang sih terutama waktu di UI, waktu itu benar-benar fresh lulus SMA, terus tiba-tiba harus hidup sendiri di kota yang walaupun masih di Indonesia, tapi it's a whole different culture sih menurut saya gitu. Jadi itu lumayan shock. Tantangan pertama itu adalah homesickness sih. Terus yang kedua juga tantangan akademis pastinya, karena saya di UI itu benar-benar apa ya, kalau di Al-Hikmah itu ya udahlah ya ketemunya, maksudnya ya udah orang aja. Nah di UI itu kan ketemu dengan berbagai macam orang, dan juga tadi seperti yang Ica katakan tadi waktu di Abu Dhabi, melihat betapa orang-orang itu begitu hebatnya dan begitu pintar ya. How can you be smart and very apa ya, penuh dengan achievement dan sebagainya, and you can do it effortlessly gitu. Dan itu saya waktu itu sempat minder sih, kenapa teman-temanku pintar-pintar semua ya, gitu, kok bodoh ya gitu. Itu masih ada pikiran kayak gitu. Jadi pertama homesickness, kedua ngelihat teman-teman yang lebih wow, apalagi senior-senior juga wow gitu kan. So ya dua itu sih. Tapi alhamdulillah saya dulu kan ambilnya jurusan hubungan internasional, dan itu memang adalah jurusan yang memang saya inginkan, dan memang itu adalah bidang yang memang saya suka dari kecil. Dari saya sudah pengen masuk HI sejak kelas 5 SD. Jadi apa ya, jadi belajar itu walaupun berat tapi terasa ringan gitu, karena memang saya suka baca apapun yang materi yang dikasih oleh dosen. Dan saya nggak cuman, maksudnya karena memang saya suka ya, jadi saya nggak cuman waktu saya itu nggak cuma belajar itu nggak cuman di kelas aja gitu, tapi saya juga di luar itu, misalnya pas weekend atau pas di luar kelas saya juga sering diskusi sama teman-teman atau update berita atau apa. Jadi memang saya suka dengan bidang itu, sehingga tuh ke bawah akhirnya di saat saya mengerjakan tugas atau saat saya mengerjakan ujian lebih ringan gitu sih. Tapi homesickness is real sih. Terus kalau misalnya kalian ada yang harus kuliah di luar Surabaya tuh mungkin perlu dipikirkan juga sih gimana cara biar nggak homesick. Tapi waktu itu karena kan udah ada WA dan sebagainya, jadi alhamdulillah sih ya it's fine. Tapi yang paling penting sih harus suka ya. Pertama harus suka dulu sih dengan bidang yang diambil gitu. Karena kan kita kalau udah kuliah kan berarti kita udah punya lebih banyak kebebasan untuk memilih ya. Jadi pastikan pilihannya itu yang menurut kalian terbaik dan kalian emang suka dan mau bertanggungjawabkannya, itu aja sih. Untuk tips-tips belajarnya Mbak? Ya itu tadi
Pokoknya kalau saya muaranya adalah saya suka dulu dengan bidang itu. Jadi saya berasa belajar itu kayak nggak belajar gitu loh. Karena saya tuh melakukan sesuatu out of curiosity, bukan out of obligation, bukan karena kewajiban, tapi karena saya suka gitu. Jadi akhirnya kan kita didorong ini nggak cuma untuk nggak cuma saya belajar tahu jangan itu gas, tapi ya karena memang suka dan aku pengen tahu apa ini yang terjadi di diri gitu. Kalau menurut saya pertama harus bersama dengan bidang. Kalau Mbak Iza, ini apa aja kendalanya, cara belajar gimana sana, dan kasih tips-tipsnya juga. Jadi apa kalau kendala tadi yang saya sudah pernah nyebut apa sedikit tadi itu di komunikasi ya bahasa. Maksudnya karena bahasa pengantarnya juga bukan bahasa Indonesia. Jadi maksudnya apa yang disampaikan dosen tuh pasti nggak 100% nyampe ke kita. Nah itu apa mau nggak mau harus kayak kitanya kayak misalkan di luar kelas tanya atau apa nambah apa kayak belajar sama temen atau baca-baca sendiri atau cari apa bahan belajar di Google misalkan kan soalnya apa, gimana ya kalau misalkan kadang-kadang kalau untuk sains ya untuk yang kayak apa yang bidangnya sains itu kadang-kadang kan kayak teks itu kan susah gitu kan nah nggak semua dosen itu kan penyampaiannya informatif. Nah, jadi kayak apa kita tuh rajin apa saya sama temen-temen tuh rajin mungkin kayak belajar apa namanya cari bahan belajar lewat online juga karena kayak misalkan di YouTube atau lewat apa dulu misalkan kayak Khan Academy atau ya situs-situs yang apa ya bisa memvisualisasikan atau menyampaikan materi itu dengan lebih apa ya dengan bahasa yang lebih mudah dan menarik gitu. Nah, maksudnya berarti kayak effortnya harus lebih karena apa mungkin kita apa banyak kurang pahamnya gitu sih menurut saya kalau di kelas aja karena kendala komunikasi itu terus habis itu kendala yang lain kalau saya sih waktu itu karena apa namanya saya harus bagi waktu dengan banyak kegiatan ya maksudnya waktu itu saya nggak peran kan saya nggak hanya belajar aja tapi saya juga harus kayak kerja sampingan terus apa namanya eh organisasi juga ada terus kayak kan kita kan juga harus balance kan harus ada sosialisasi juga misalkan kayak ikutan acara apa yang kayak kumpul sama teman atau gimana nah itu tuh kuncinya sih waktu itu harus kayak apa harus bisa manage waktu dengan baik jadi kayak harus bisa ngasih prioritas mana yang apa mana yang dikerjain dulu mana yang nanti terus habis itu eh, nggak boleh apa kayak jangan suka apa namanya nunda-nunda kerjaan maksudnya apa yang bisa dikerjakan hari itu ya dikerjakan hari itu eh terus apa lagi ya kayak kendala utamanya itu sih apa kendalanya ya bahasa sama kayak bagi waktu itu. Ya, intinya ini semuanya pokoknya sesuai kalau mau belajarnya lancar gitu, pokoknya sesuai dengan passion-nya, terus sama punya niat yang kuat gitu ya, Mbak. Oke, kalau ini untuk Mbak Feby ini belum menceritakan nih yang pengalaman di Inggris ini apa kendalanya, apa sih kayak mata kuliah apa sih yang disukai Mbak Feby atau di Inggris atau di SOAS? Sebenarnya karena apa ya? Karena saya S1 ya waktu itu di UI ya. Jadi maksudnya waktu di Inggris kayak jadi saya lebih ini sih saya nggak ngerasain homesickness gitu ya. Yang kerasa banget emang di UI sih. Nah karena udah kerasa semua tantangan hidup tuh di UI, jadi waktu di London tuh seperti ya udah biasa aja. Paling tantangannya tuh cuman ini aja sih mungkin cuaca itu aja sih sebenarnya. Dan tapi itu semua manageable. Sama memang workload-nya kan sangat tinggi ya. Maksudnya tuntunan akademis juga tinggi sih. Tapi juga di UI juga sama. Jadi more or less sama sih jawabannya seperti yang waktu di UI itu. Terus kalau pelajaran yang paling aku suka sih diplomatic practice ya. Jadi maksudnya setiap minggu kita selalu ada workshop, negosiasi, speech, terus ada mediasi. Jadi kayak praktisnya gitu. Dan juga waktu itu sempat ke Jenewa juga, ke markas PBB juga, study tour dan sebagainya. Jadi itu pengalaman yang menurut saya berharga sih. Jadi ya itu karena sebenarnya kenapa saya mau ke situ karena itu aja sih sebenarnya. Ya itu dan juga apa ya mungkin kendala bahasa juga ya karena gini apa walaupun maksudnya ini saya ya maksudnya I don't speak for semua orang cuman kalau saya sendiri walaupun misalnya saya IELTS-nya udah mencukupi dan sebagainya tapi ketika di lapangan tuh jadi beda gitu loh jadi maksudnya walaupun saya rasa saya maksudnya bisa menulis dengan bahasa Inggris atau bicara dengan bahasa Inggris tapi ketika nyampe di TKP itu tuh beda gitu karena memang nuansnya beda pemaknaan katanya beda jadi tuh yang perlu penyesuaian banyak sih gitu tapi ya alhamdulillah sih
Wah, Masya Allah banget ya mbak-mbaknya ini ya. Saya jadi grogi. Oke, nah selanjutnya juga mau tanya nih Mbak, di Alikmah itu kan perempuan itu kan sangat disayangi Mbak, dalam artian itu kesannya itu diprotek banget. Nah, kayak tadi kata mbaknya kan malah dari TK, SD, SMP, SMA ada Alikmah terus, jadi kayak di zona nyaman terus. Nah, gimana sih Mbak caranya sebagai perempuan itu setelah lulus dari Alikmah bisa beradaptasi dan bersaing gitu di dunia luar, di dunia yang maskulin? Bicara dulu, Pak. Gimana? Tapi saya nggak ngerasa kayak terlalu kayak beda banget gitu sih. Nggak, maksudnya kan emang mungkin bulan karena anak pertama juga. Terus maksudnya saya biasa kayak memanage adik-adik lah, memanage lagi. Kayak apa ya? Sebenarnya nggak, itu waktu itu saya sih bukan yang culture shock banget sih. Maksudnya masih oke, fine-fine aja sih bisa ngatasin. Maksudnya karena dulu juga kayak dari kecil udah biasa semuanya sendiri juga. Kebetulan kan kayak dulu waktu SD pulang sendiri, saya nggak pakai dijemput juga. Terus apa, pokoknya karena dibiasakan mandiri sejak kecil sih kayaknya, kayak ya udah biasa aja. Jadi eh kayaknya waktu di luar juga nggak apa jadi masalah sih menurut saya. Apa gimana, apa proteksi atau gitu-gitunya nggak dulu, saya nggak ngerasa ada bedanya sih sebenarnya. Nggak tahu deh kalau Mbak Feby. Jadi kayak pastinya nemuin juga dong orang-orang yang pintar banget gitu. Itu ada pernah perasaan kayak down gitu nggak waktu di Jepang Mbak? Atau kayak ya saya fokus sama diri saya sendiri aja gitu. Tapi sejujurnya kalau dibandingin waktu yang sempat ikutan kuliah singkat di Abu Dhabi itu di Jepang kemarin jujur aja nggak terlalu berasa sih, karena mungkin karena culture-nya beda ya, meskipun teman-teman saya juga dari apa namanya dari berbagai negara, tapi culture Jepang itu kan bukan yang show off ya, istilahnya kamu tuh harus sama sama yang lainnya gitu. Maksudnya malah kalau kamu terlalu apa menonjol gitu tuh nggak bagus sebenarnya kalau di culture yang mereka gitu kan. Jadi saya malah mikirnya orang-orang Indonesia, anak Indonesia yang di kayak teman-teman saya itu juga lebih pintar gitu dibanding teman-teman yang lain. Soalnya angkatan saya aja yang paling nilainya IPK-nya paling tinggi waktu itu di jurusan yang sama itu teman saya sendiri gitu kan. Nah, teman Indonesia maksudnya ya. Jadi kalau iri sih saya ya iri, tapi itu bukan target saya gitu kan. Maksudnya menyadari kalau maksudnya tiap orang itu kan pasti beri kelebihan dan kekurangan. Maksudnya jadi ya disesuaikan aja gitu dengan target kita sendiri gitu. Bisanya kita kayak gimana? Maksudnya terus apa sih yang ingin kita capai gitu selama kuliah. Misalnya kalau saya kuliah kemarin itu memang saya nggak ngejar kayak harus kayak dapat nilai bagus atau apa namanya kayak harus IPK-nya paling tinggi, nggak gitu, beda gitu loh. Kalau zaman SMA kemarin kan tadi saya bilang kan memang kayak saya harus ngejar, saya ngerasa saya harus kayak guru besar gitu misalkan kan. Jadi kayak saya ngejar banget di akademisnya. Nah tapi kayak kuliah tuh saya targetnya udah beda gitu, saya nggak yang akademis banget. Maksudnya intinya saya mau apa kayak ngasih pengalaman apa ngambil pengalaman yang sebanyak-banyaknya selama sekolah di luar negeri, itu aja sih. Di sana di Jepang itu individualis atau bahu-membahu Mbak orang-orangnya? Secara personal mereka individualis sekali, bahkan dibandingkan dengan orang barat ya maksudnya. Dan tapi kalau untuk hal kerja itu mereka teamwork banget, orientasinya teamwork oriented. Beda, maksudnya antara kayak kehidupan sosial sama kayak kehidupan di dunia kerja itu beda. Nah, ini lanjut langsung ke Mbak Feby. Kalau Mbak Feby gimana Mbak? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya maksudnya. Makasih kalau udah menanyakan ini, karena ini topik yang sangat penting menurut saya, karena apalagi misalnya perempuan nih, biasanya kalau misalnya mau kuliah ke luar kota itu kan mesti ada nanti gimana kamu perempuan sendirian bla 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 gitu kan biasanya. Nah itu terjadi karena bapak saya juga kayak gitu dulu. Bapak saya lumayan protektif ya maksudnya, tapi apa ya, pertama-tama sih maksudnya dalam diri kalian sendiri nih, nggak hanya perempuan ya tapi juga laki-laki, kalian memang mau maju.
Maksudnya gini, waktu itu pokoknya saya mau keluar dari Surabaya. Pokoknya gimana pun caranya saya harus keluar dari kota ini. Karena apa ya, dunia ini lebih luas dari Surabaya gitu loh. Maksudnya kalau saya di Surabaya terus di saat saya masih muda, itu menurut saya rugi gitu. Jadi saya harus keluar apa ya, expanding my horizon gitu aja sih. Nah, apalagi ini buat perempuan juga ya. Mungkin teman-teman yang perempuan juga. Kan ini kita kan kita tuh diwajibkan untuk menggunakan hijab nih. Nah, artinya kan berarti kita disuruh keluar dong. Maksudnya kita disuruh exploring the world untuk berinteraksi di luar. Maksudnya kita harus apa ya, expand our mind juga gitu. Jadi don't be afraid of that. Satu, yang kedua memang kita harus percaya sih sama diri sendiri walaupun kadang memang hidup selalu membuat kita tidak percaya diri ya, tapi pokoknya pertama kita harus mau maju dulu, terus kedua kita harus percaya bahwa kita bisa, dan yang ketiga kalau bisa kita punya support system ya. Jadi maksudnya kita punya teman, kita punya keluarga yang selalu support kita, misalnya kita mengalami kesulitan dan sebagainya. Maksudnya gini, maksudnya kita perempuan tuh harus independen, nggak cuma perempuan ya, laki-laki juga harus independen, tapi you don't have to do this alone. Maksudnya kamu boleh independen, tapi kamu nggak harus sendirian gitu. Boleh minta bantuan kalau kesulitan dan sebagainya aja sih. Tapi yang pertama intinya sih emang kamu mau maju sehingga kamu bisa meyakinkan orang yang tadinya menghalangimu untuk keluar, aku bisa, I can do it, and ya udah. Insya Allah ya. Wah, berarti ini mbak-mbaknya ini tangguh-tangguh semua ya, tangguh-tangguh banget nih mbak-mbaknya. Nah, terus kalau untuk Mbak Feby sendiri itu daya saing mahasiswa Indonesia di Inggris itu gimana Mbak, yang Mbak tahu? Oke, sebenarnya kalau menurut pengalamanku sendiri ya, sebenarnya secara kemampuan kognitif atau secara kemampuan intelektual itu sebenarnya kita semua tuh setara ya, sama aja. Mau kamu dari Zimbabwe lah, mau kamu dari Burkina Faso, dari Mongolia dan sebagainya itu sebenarnya sama aja. Tapi yang membedakan adalah kalau aku amatin ya, orang Indonesia itu biasanya nggak pede ya. Jadi nggak pede ya itu pertama, mereka tuh bergaul tuh cuma dengan orang Indonesia doang. Jadi mereka takut untuk bergaul misalnya dengan orang let's say yang kulit putih, kulit hitam. Jadi kayak kadang itu bergaulnya dengan sesama Asia doang gitu loh. Sehingga menurut aku tuh agak rugi sih gitu. Dan nah karena nggak pede tadi, padahal sebenarnya ya bodoh amat gitu. Harusnya kita pede aja. Yang kedua, nggak pede tadi di pertemanan juga dalam mengutarakan pendapat. Karena kalau misalnya di universitas, aku nggak tahu kalau di Asia ya, tapi di Anglo-Saxon, misalnya Inggris, US, or Europe, itu biasanya kan cenderung discussion ya. Jadi mode kuliahnya tuh bukan diajarin, tapi we have to discuss and we have to mengutarakan pendapat. Dan itu kan butuh nggak cuma kemampuan intelektual, tapi juga kepercayaan diri dan juga artikulasi. Nah, itu kadang orang Indonesia tuh yang nggak punya media untuk itu. Padahal sebenarnya kalau secara tertulis, misalnya mereka bikin paper, itu sama bagusnya gitu. Tapi karena nggak pede tadi sih, jadinya akhirnya ketutupan gitu sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Nah, karena berarti artinya itu kita tuh tetap harus percaya diri meskipun kita sendiri minoritas, kita di negeri orang, tapi kita harus tetap percaya Mbak ya, kita harus percaya kalau kita tuh mampu, kita tuh bisa menjadi orang yang lebih dari orang lain. Bukan masalah lebih, maksudnya kita percaya bahwa kita tuh setara gitu. Maksudnya kadang kan kita sering inferiority complex ya, apalagi kita dulu dijajah gitu kan. Maksudnya kita kadang subconsciously tanpa sadar kita tuh merasa bahwa orang kulit putih ini pasti lebih pintar bla bla bla. No, mereka sama aja gitu. Dan juga kalau masalah bahasa Inggris ya, unless kamu orang Inggris beneran atau orang Amerika ya, semuanya juga sama aja sih, terbata-bata juga sama kita. So biasa aja, maksudnya harus push through lah. Maksudnya jangan takut. Ya, jangan takut ya teman-teman ya. Buat saya sendiri juga, saya kadang-kadang masih kurang pede. Jadi mungkin lepas ini saya terus dari mbak-mbaknya ini, Mbak Ica sama Mbak Feby untuk jadi lebih berani, terutama kalau mau menggapai impiannya juga harus lebih berani gitu. Pokoknya takut dan tetap pede. Ya pegangannya itu Allah Subhanahu Wa Taala ya, kembali ke Allah lagi. Nah, oke Mbak, lanjut lagi. Ini pernah nggak sih Mbak jadwal kuliahnya itu benturan sama jadwal sholat atau keagamaan, misalnya lebaran dan lain sebagainya. Dan gimana sih cara ngatasinya atau menyikapinya? Dari Mbak Ica dulu. Jadi kalau ya itu udah biasa sih. Itu hal yang biasa juga karena kebetulan kan di kampus itu juga sebenarnya ada komunitas muslimnya dan emang di kampus waktu itu juga karena lumayan banyak ya. Banyak itu ya paling kayak 50-an lah ya, 50 sampai 100 gitu yang muslim.
itu tuh sama kampus kayak buat orang yang mau yang laki-laki yang mau sholat Jumat itu dikasih apa fasilitas gitu, maksudnya boleh pinjem apa namanya waktu itu ruangan di salah satu asrama di kampus. Nah tapi untuk apa namanya untuk kayak sholat 5 waktu sendiri di kampus itu sebenarnya nggak ada, kayak prayer room tuh nggak ada kalau di kampus saya yang segede itu tuh nggak ada. Jadi dan mereka sebenarnya tahu apa kayak pihak kampus tuh tahu, tapi mereka baru bisa waktu itu ya nggak tahu sekarang. Waktu itu mereka cuma bisa provide kayak ruang belajar atau student room itu boleh dipakai untuk sholat, tapi itu juga dari apa, luasnya kampus itu tuh cuma ada di 2 gedung aja dan kebetulan tuh bukan di gedung saya kebetulan. Nah, jadi emang kendalanya sih waktu itu memang cari tempat sholat ya, tapi ya karena mau nggak mau, sebenarnya kadang sering sholat nggak tenang gitu sih. Jadi kan kayak nyari ruang kosong misalkan gitu ya. Tapi kadang kan ada tuh yang kayak bilang buka buka pintu, padahal lagi sholat ya. Ya udah kayak gitu-gitu terus aja. Jadi ya jujur aja nggak tenang sih sebenarnya. Atau pernah kalau nggak dulu tuh sempat yang tahun terakhir itu nemu kayak ruang ganti. Nah, itu mungkin yang agak lebih aman ya karena bisa ditutup gitu kan. Nah, kalau tentang sholat apa namanya? Sholat Idul Fitri gitu, nggak udah biasa sih nggak ikut. Kayak awal-awal tuh karena kayak 3 tahun pertama deh, kayak 3 tahun, ya, tahun pertama. Karena itu, sering waktunya Idul Fitri itu pas sama ujian akhir semester. Jadi kayak apa namanya, ya ya udah kayak apa namanya, akhirnya diikhlaskan nggak sholat Id. Tapi untungnya akhir-akhir kayak 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir gitu alhamdulillah, eee, bisa sih kayak apa namanya, izin terus, eee, nggak apa namanya, nggak ke kampus gitu. Jadi apa, ikutan sholat. Cuma habisnya sholat ya, nggak ada tuh yang namanya kayak bisa apa, free unjung-unjung apa sih, kayak kumpul-kumpul sama orang Indonesia yang itu juga nggak juga, soalnya semuanya juga pada punya kegiatan sendiri kan. Jadi maksudnya yang kerja ya habis sholat juga balik kerja, yang di kampus ya habisnya apa namanya sholat ya balik lagi kampus gitu. Kalau waktunya lagi bentrok itu dijamak ya, Mbak? Bentrok, kalau saya pribadi itu tergantung sih ya, tergantung masing-masing orang ya gimana apa namanya kayak nyamannya gimana. Kalau saya dulu itu kebetulan saya nganggapnya saya kalau bisa sebisa mungkin saya apa sholat di waktunya sih sebenarnya. Jadi saya waktu itu waktu tahun pertama ya ini masih karena saya masih awam. Jadi saya izin gitu istilahnya, izin ke guru, izin ke sensei saya gitu. Nah, tapi kebetulan senseinya ini agak konservatif itulah. Jadi dia nganggapnya dia bolehin tapi dia nggak suka gitu. Dia bilang, "Loh, ini kan apa namanya? Ini kan maksudnya ibadah sama namanya kegiatan di luar ibadah harus dipisahkan, gak ada hubungannya gitu. Kenapa kamu ibadah di dalam kampus? Menurut dia kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ saya belajar kalau dipikir ngapain juga izin ya. Maksudnya kan bisa aja saya langsung keluar kelas itu nggak apa-apa kan sebenarnya kayak ke kamar mandi gitu. Kan cuma ya 5 menit lah, 5 sampai 10 menit. Akhirnya saya terapin sih kayak gitu kalau misalkan apa namanya lagi kelas tapi juga lagi jadwal ya ya udah kabur aja bentar gitu biasanya. Kabur bentar. Ya, tapi kalau Oke, emang kalau nggak bisa banget ya di jamaah akhirnya. Cuma itu saya minimalisir banget sih. sebisa mungkin tepat waktu gitu ya, Mbak ya, tapi izinnya ke Ya, toilet. ya kabur, kabur. Nah, kalau Mbak Feby gimana nih? Ada nggak sih kadang-kadang jadwal kuliahnya benturan gitu sama jadwal sholat? Kebetulan sih enggak sih. Mungkin pengalaman saya enggak sedramatis Ica ya. Soalnya saya tinggalnya di London juga ya. Karena London itu kan super kosmopolitan dan super terbuka dengan orang dengan berbagai latar belakang. Dan kenapa saya pilih London juga karena itu sih. Jadi kayaknya kalau saya salah juga nggak bakal dijudge juga karena mereka udah biasa melihat maksudnya orang asing melakukan kegiatan yang aneh-aneh itu udah biasa gitu. Mungkin kalau Ica kan tantangannya beda karena Nagoya, terus juga mungkin di Inggris kota lain, let's say yang kota lebih kecil, misalnya mana ya, Canterbury atau apa pokoknya kota yang bukan London atau Birmingham atau bukan Manchester itu mungkin ada tantangannya kayak gitu. Tapi karena kebetulan saya di kota yang cukup terbuka dengan minoritas ya, saya sih nggak ada ini sih saya nggak ada kendala. Terus juga musola juga deket sih, maksudnya tinggal nyebrang doang. Jadi jauh ini nggak ada. Nah, ini juga bisa
jadi referensi nih kalau misalnya buat kita yang muslim mau sekolah di mau kuliah di luar negeri bisa mungkin ke London ya. Karena Harus ke London, abis you can go to Oxford as well. Maksudnya lebih ke pokoknya ya harus siap sih kalau misalnya ada tempat yang memang lebih terbuka, ada tempat yang memang lebih konservatif seperti tempatnya Ica. Jadi harus siap dengan konsekuensinya aja sih. Oke. Nah, terus ini kalau saya lihat dari CV-nya Mbak Ica sama Mbak Feby, ini dua-duanya tuh pernah terjun ke dunia sosial buat jadi volunteer. Apa sih alasan mendasarnya dan kira-kira impact-nya itu apa buat diri sendiri? Ica dulu nih. Aku dulu. Aku dulu. Iya, siapa dulu sih? Ica dulu, Mbak Ica dulu. Iya, aku dah. Oke. Volunteer itu sebenarnya waktu di Jepang itu apa namanya, awalnya nggak sengaja ya. Maksudnya kayak awalnya tuh karena dipaksa sih. Awalnya kan pertama kali volunteer itu waktu dapat beasiswa dari ION itu namanya. Nah, dia itu kayak mewajibkan kita juga harus volunteer. Waktu itu kan kebetulan tahun 2011 itu kan apa namanya ada tsunami gede itu kan di Jepang, di daerah Tohoku itu. Nah, sampai beberapa tahun ke depan tuh kan mereka tuh belum pulih kan daerah itu. Nah, yang foundation yang ngasih beasiswa ke saya itu kayak setiap tahun tuh selalu bikin kegiatan kayak di situ, kegiatan volunteer di situ. Nah, akhirnya apa namanya waktu pertama kali volunteer tuh ya saya ke daerah tsunami itu waktu itu ceritanya. Nah, di luar itu waktu di apa Nagoya kebetulan ada juga namanya itu sekolah bineka. Nah, itu tuh buat apa namanya educate apa anak-anak Indonesia yang tinggalnya di Nagoya tapi nggak pernah tahu gitu, nggak pernah mengenal Indonesia, maksudnya nggak pernah mengenal asalnya mereka karena mereka kayak misalkan dari lahir sampai gede itu tuh di apa namanya di Nagoya itu. Nah, kebetulan saya waktu itu interest sih soalnya apa ngelihat anak-anaknya itu juga kok kayak kasihan dia, maksudnya mereka orang Indonesia tapi kok kayaknya apa namanya nggak ngerti gitu ya tentang apa namanya tentang jati diri mereka lah istilahnya kan kayak gitu. Dan menurut saya itu bukan suatu hal yang susah ya, maksudnya itu kan kita kan hanya berbagi gitu kan istilahnya berbagi ke adik-adik di sana tentang Indonesia gitu kan. Jadi ya apa kayak waktu itu sih enjoy aja sih waktu itu. Ya ya terus kayak di kampus juga beberapa kali ada kayak lowongan volunteer gitu, saya lebih sukanya emang kayak yang ke kayak apa namanya ke ngajar-ngajar gitu sih kayak atau sharing gitu biasanya ke apa anak-anak sekolah gitu ya karena apa ya mungkin kayaknya emang suka aja kayak ya suka dengan apa ya berbagi itu suka sih jadi ya. Kalau Mbak Feby gimana, Mbak? Mbak, mohon maaf, di mute, Mbak Feby. Sorry. Pertama-tama, volunteer itu bukan buat diri kita sendiri ya. Volunteer itu adalah a way for us to serve. Jadi maksudnya itu memang untuk orang lain dan bukan untuk diri kita pertama. So memang harus ikhlas dulu nih kalau kita mau volunteering. Karena volunteering itu susah dan kompleks gitu. Tapi sih kalau untuk personally, saya volunteering itu memang untuk apa ya, untuk keep in touch with reality aja sih. Karena saya juga biasanya kan kerja atau kuliah itu kan benar-benar cuma di tempat tertentu, tapi saya kayak out of touch dengan kehidupan yang lain gitu. Apalagi profesi saya di bidang development, jadi kayak harus ini sih harus selalu keep in touch with reality juga gitu. Waktu itu saya ke volunteering sih dulu pernah ke mana sih ke Bumen. Ke Bumen terus sama teman-teman PK saya ke Kebumen terus juga saya ngirim buku ke Taliabu dan sebagainya terus pernah ke Jogja ke Bantul juga untuk bikin perpustakaan itu sih kalau waktu LPDP. Kalau waktu kuliah dulu saya waktu itu volunteeringnya ke namanya Desa Rumpin ya itu di Bogor yang desa super terpencil itu juga di bidang pendidikan sih tapi mostly volunteering itu seharusnya bukan untuk CV kita, tapi memang untuk menolong orang lain dan memang kita ikhlas untuk melakukannya sehingga kita nggak hero kompleks gitu loh kita sebagai apa kita penolong no itu kita do it for them not for us.
Oke Mbak, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Nah, ini saya langsung ini untuk terakhir kalinya singkat aja Mbak, motivasi untuk teman-teman kita yang sudah keterima maupun masih berjuang di SBMPTN dan jalur lain. Mbak Fitri dulu. Kalau menurut saya ya, wherever you are in the best place. Dimanapun kamu berada, kamu adalah tempat yang terbaik yang menurut Allah katakan atau menurut Allah tempatkan kamu itu semua terbaik. Maksudnya walaupun itu tempat tidak sesuai dengan keinginan kita, yakinlah bahwa itu yang terbaik. Jangan apa yang menyalahkan keadaan atau gimana. Pokoknya semua itu pasti terbaik baginya. Tapi yang paling penting adalah selalu berjuang, berusaha terus yang terbaik sesuai dengan kemampuan gitu. Maksudnya jangan menyerah. Pokoknya harus melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan after that leave it to Allah. Itu aja sih menurut saya. Ya, kalau Mbak Iza? Mbak Iza di mute itu Mbak, mohon maaf di mute. Oh iya, sorry gak sadar. Iya, sebenarnya kurang lebih sama dengan Mbak Febi ya. Jadi maksudnya kalau punya mimpi atau target, ya kejar sebaik-baiknya. Maksudnya sampai istilahnya sampai mentok lah ya. Maksudnya usaha kita tuh sampai mentok. Terus jangan lupa diiringi doa. Nah, tapi kembali lagi, kita berusaha, tapi kan Allah menentukan kan, balik lagi ke situ. Jadi kalau misalkan apapun hasilnya itu ya diterima dan dijalani dengan penuh tanggung jawab gitu. Jadi semuanya itu semua yang terjadi dan semua keputusan itu pasti ada resikonya kan. Nah, yaitu yang yang kita itu harus keep struggling, maksudnya jangan mudah menyerah gitu dengan apapun yang terjadi, karena memang hidup itu kan ya tadi saya udah pernah bilang nggak sempurna gitu, jadi ya harus siap gitu, dengan segala tantangannya. Oke Mbak, jadi terima kasih Mbak Febi untuk Mbak Iza untuk motivasinya. Saya dan semoga teman-teman di sini mendapatkan ilmunya bermanfaat dan barokah. Nah, teman-teman ini dan sekarang saya untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Zufar langsung aja. Oke, terima kasih Aski. Terima kasih juga mbak-mbak yang sudah memberikan ilmu yang sangat wow sekali. Benar-benar dua orang ini, benar kata Mbak Aski tadi, dua orang yang berkecimpung di Al-Hikmah, tapi keluar dan melanjutkan pendidikan di luar negeri itu menjadi mahasiswa yang tangguh di dunia kampus ya. Kalau saya boleh bilang itu seperti kayak Wonder Woman ya, Wonder Woman of Al-Hikmah lah, apalah. Oke, setelah ini akan ada waktu untuk ustazah bagi yang mau menyapa, dipersilahkan untuk menyapa mbak-mbak ini, karena mungkin dalam nggak kontak bisa cari Denny atau Sepur. Iya. Barangkali ada yang mau menyapa. Zara Denny. Cek. Oke. Mungkin karena koneksi atau apa ini langsung saja ke saja tanya jawab. Setelah ini teman-teman bagi yang mau bertanya kepada dua orang yang luar biasa ini silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung silakan angkat tangan, dan kalau ada yang mau saya bantu untuk menanyakan bisa di chat lewat kolom chat. Oke, silakan teman-teman untuk pertanyaan. Oke. Tes. Halo. Oke. Mbak bisa langsung ngajarin aja pertanyaan dari teman saya. Jadi melihat diri berkembang dan adalah hal yang menyenangkan ya.
beberapa cara mengembangkan diri itu untuk mencari suasana baru katanya, ilmu baru, teman baru, dan bisa beradaptasi dengan mereka semua. Terus apa sih perkembangan dari dalam diri Mbak yang Mbak rasakan saat kuliah? Di perkembangan apa hal yang berkembang dari Mbak waktu kuliah ini? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Iza. Apa ya, perkembangannya sih mungkin ya kayak dulu tuh saya mungkin perfeksionis, terus jadinya kalau sekarang udah nggak perfeksionis sama sekali, sampai nggak perfeksionis sama sekali. Maksudnya itu tadi saya pernah bilang udah go with the flow aja gitu. Soalnya kadang-kadang kalau kita maksain ya, maksudnya maksain keadaan, maksain sesuatu, tapi sebenarnya maksudnya keadaan tuh nggak mengizinkan gitu ya. Jadi ya kadang tuh ya mau nggak mau harus diterima. Nah ya udah jadi apa ya mungkin belajar untuk lebih rimuan istilahnya, menerima terus ikhlas, terus sabar gitu dalam menghadapi apapun yang kita hadapi jadinya. Dan mungkin apa jadinya eh itu jangan lupa kayak harus selalu bersyukur gitu maksudnya. Maksudnya misalnya kita lagi down gitu atau ngerasa kayak istilahnya kondisi ini lagi kayak nggak apa dukung kita sama sekali, tapi maksudnya kita harus ingat bahwa maksudnya kondisi kita itu masih jauh lebih baik gitu loh dibanding banyak orang di luar sana. Itu sih jadi apa kayak jadinya lebih bersyukur dan lebih apa nggak gampang ngeluh gitu sih kayak perkembangan diri. Oke, bisa ke Mbak Febri. Perkembangan diri, saya sih bedain personal dan personal development as in karakter diri dan juga yang non personal atau kayak akademis dan karir ya. Kalau ke akademis dan karir dulu sih lebih, menurut saya sih lebih luas pemikirannya ya. Karena dulu misalnya di Surabaya saya kan cuma tahu pemikiran satu aja gitu. Nah ketika saya udah pergi ke Jakarta, saya juga ke Inggris, itu kan jadi lebih luas pemikirannya sehingga jadi lebih deep gitu. Maksudnya as a person tuh jadi lebih dalam gitu loh. Maksudnya pemahaman akan suatu isu. Nah, kalau personally jadi lebih humble sih karena kalau dulu kan apa ya? Ada yang suka Coldplay nggak sih? Maksudnya ada istilahnya gini, ada suatu quotes gitu bahwa you might be a big fish in a narrow pond doesn't mean you won, because long may come a bigger one. Jadi maksudnya gini, kita tuh bisa aja dulu itu adalah a big fish in a narrow pond. Jadi kita dulu tuh mungkin besar tapi di tempat yang kecil. Tapi ketika kita udah keluar dari pond, kita ternyata menemukan dunia ini sangat luas dan kita tuh sangat kecil sebenarnya. So itu apa ya? Itu membuat kita lebih rendah hati sih. Jadi perubahannya saya tuh lebih rendah hati dan juga dalam segi pemikiran lebih dalam dan lebih analytical aja. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini ada lagi yang mau bertanya Mbak. Ini pertanyaan langsung dari orangnya, mungkin Fadil bisa masuk. Ya, makasih Zufar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mbak, ini saya mau tanya apa? Mbak Febri tadi kan apa? Apply beasiswa LPDP. Lah, ada nggak tips and trick buat esai, nulis esai gitu Mbak? Soalnya kan saya lagi apply dan nulis esai itu sangat sulit sekali gitu loh Mbak. Terus untuk Mbak Iza ini kan juga Mbak Iza kan pernah apply beasiswa yang mau gubuk Kasho ya, yang Jepang itu. Lah, untuk ujian tulisnya itu apa susah banget apa gimana gitu Mbak? Tolong dijelaskan. Makasih Mbak. Oke, bisa langsung dijawab dari Mbak Febri. Menulis esai memang susah ya, apalagi misalnya kita punya banyak hal yang ingin kita utarakan gitu dalam esai itu. Jadi saran saya sih pertama memang kita harus benar-benar tahu nih kita mau nulis apa dan harus fokus. Jadi ketika kita udah fokus maka kita jadi tahu jadi lebih dalam gitu loh apa namanya isi dari esai tersebut. Yang kedua, banyak berkonsultasi sih dengan senior atau orang yang udah pernah mengalami misalnya mendaftar beasiswa itu dan juga mengirimkan esai gitu. Jadi selain mereka juga nanti kita bisa selain brainstorming ya, maksudnya diskusi tentang isinya esai ini, juga mungkin dibantu untuk proofreading ya, maksudnya ini grammar udah benar belum, susunan kalimatnya logis atau enggak. Jadi menurut saya ngerjain esai itu nggak bisa sendiri sih, apalagi untuk yang apply beasiswa tuh harus banyak diskusi dan juga brainstorming sih. Oke, lanjut ke Mbak Iza.
Iya, untuk yang beasiswa Monbuga Gakusho ini kalau untuk yang S1 ada tes tulis. Nah, itu susah banget sih kalau bisa saya bilang. Karena tipe soalnya itu juga beda kan sama yang diajarkan di sekolah. Maksudnya beda sama yang ujian di sekolah, beda sama SMPTN juga agak beda. Nah, itu dulu saya pernah download soal waktu sebelum ujian tuh saya download soal-soalnya di internet tuh ada contoh soal tahun-tahun sebelumnya. Nah, waktu itu saya juga sempat sering tuh nanya apa namanya, gimana cara ngerjainnya tuh ke guru-guru, tapi waktu ujian hariannya langsung itu memang bener menurut saya sih bener-bener susah dan saya keluar dari ruangan itu kayak aduh kepala tuh udah kayak pusing banget karena dalam sehari itu dalam sehari itu kita harus apa namanya langsung ngerjain berapa ya waktu itu 3 atau 4 ujian gitu kan kayak sesuai bidang kan dulu kan saya mau ngambilnya sains jadi yang diteskan itu fisika fisika terus biologi matematika kalau nggak salah. Ya saya udah agak nggak inget sih intinya tuh susah banget susah banget kalau bisa memang menyiapkan benar-benar nyiapin diri buat apa mengerjakan tes itu tapi kalau untuk Monbusho yang S2 atau S3 itu nggak ada tes tulis tapi biasanya tuh presentasi tentang topik penelitian aja. Oke, oke. Terima kasih. Akan ada lagi pertanyaan dari Ustadzah sekarang. Ustadzah Yuli, ada yang mau ditanyakan? Ustadzah Yuli nggak ada. Oh, Ustadzah Yuli barusan keluar. Oke. Ada lagi pertanyaan dari teman juga, Mbak Feby, kalau ditakdirkan sekolah di Surabaya, gimana caranya memperluas wawasan? Oke, Kita langsung jawab nih. ya langsung. Pertama, bergaul di luar anak al-hikmah. Jangan sama anak al-hikmah doang di kampus. Jangan cuma ngumpul sama anak al-hikmah. Karena biasanya kayak gitu, kita kan cuma bergaul sama yang familiar aja kan. Jadi kalau bisa, bergaulah dengan nggak cuma orang Surabaya kan. Terus di Surabaya pasti banyak anak dari tempat lain kan. Bergaulah dengan anak misalnya Jombang atau bahkan yang Jakarta atau gimana. Pokoknya harus keluar dari cangkang kita nih pokoknya. Terus yang kedua, banyak ikut organisasi sih, karena di organisasi itu kan kita nggak cuman kenalan dengan banyak orang ya, tapi juga kita belajar untuk problem solving dan juga work under pressure. Ya, itu sih dua itu sih. Pokoknya jangan terpaku dengan ini apa namanya cangkang kita aja, harus expand. Walaupun cuma di Surabaya, but it's okay. Harus terus expand. Oke, terima kasih. Sekarang saya kasih lagi kesempatan untuk ustadzah-ustadzah barangkali ada yang mau menyapa kakak kami angkatan 4 ini. Katanya saya keluar. Nggak keluar padahal. Halo? Barangkali Ustadz Denny, Ustadz Said, Ustadz Rifani barangkali ada yang mau. Kalau Ustadz Said mulainya angkatan 8 sih Pak, belum sampai ke angkatannya Mbak Iza sama Mbak Katri. Oh, belum sampai ada. Ngomong Pak. Ah ini, siapa itu? Halo? Tes. Waduh, nggak iso iki. Iya ya ngomongnya. Nggak iso. Nggak iso, Pak. Iki jaringan iku. Assalamualaikum, saudara. Bebek iku nggak Halo? iso, nggak iso. Ada. Assalamualaikum Ustadzah, Yuli. Ya, Oke, mungkin karena ada kendala di koneksi ya, nggak bisa. Terakhir nih Mbak, dari saya sendiri pertanyaannya Mbak. Ketika di luar negeri, di Inggris dan di Jepang itu, ada nggak yang namanya Islamophobia sih? Ketika kita Mbak kan berhijab, udah jelas itu
udah jelas itu kan sebuah simbol orang Muslim ya. Nah, itu ada nggak sih ketika kita ngapain di luar itu ada diskriminasi nggak dari orang-orang sekitar? Mungkin dari Mbak Iza dulu. Tes. Nggak ada suaranya, Mbak. Halo, iya. Halo, udah ya. Udah. Iya, jadi kalau di Jepang, saya kan di Nagoya. Nagoya itu kota keempat terbesar di Jepang. Tapi tahun lalu kayaknya sebenarnya, maksudnya Islam itu maksudnya mereka tuh bukan diskriminasi sih kalau orang Jepang itu. Mereka tuh kayak lebih nggak ngerti sih sebenarnya. Kan kalau orang Jepang itu kan memang nggak percaya sama agama. Meskipun ya ada kalau agama nasionalnya bilang agama Shinto, tapi mereka tuh practically mereka tuh nggak beragama gitu kan. Nah, jadi mereka tuh sebenarnya kalau urusan agama itu mereka tuh awam banget sih. Jadi kayak lebih ke arah nggak tahu sebenarnya dibandingkan diskriminasi menurut saya. Cuma tahun 2015 itu ada kasus yang bikin heboh, yaitu waktu itu ISIS bunuh satu wartawan Jepang namanya siapa? Saya lupa namanya. Pokoknya waktu itu akhirnya kayak Islam itu mulai masuk berita-berita itu gara-gara ada insiden itu soalnya. Pembunuhan terhadap wartawan Jepang itu. Nah, itu saya baru merasa kayak agak kurang aman sejujurnya karena akhirnya dilihatin kalau dulu sebelumnya sih kayak kerudung nggak pernah terlalu diperhatiin ya. Maksudnya di Jepang juga biasa sih orang pakai kostum aneh kan juga biasa kan gitu. Ya biasa aja gitu mereka. Nah, tapi sejak itu tuh jadinya kayak agak diperhatikan gitu sih sebenarnya. Nah, diskriminasinya mungkin lebih ke arah susah cari susah cari kerja ya kan tadi saya bilang saya harus kerja sampingan. Nah, kalau pakai jilbab ini mereka itu ngerasa saya akhirnya nggak bisa pakai seragam gitu misalkan. Kan kalau misalkan mau kerja kayak di restoran atau kerja kayak di kayak Indomaretnya sana gitu ya, 7-Eleven gitu. Nah, itu kan ada kayak seragamnya. Nah, kalau pakai jilbab jadinya kan istilahnya mereka saya ini berbeda dari yang lain kan. Nah, kalau di Jepang emang kalau budaya kerja di Jepang itu kan nggak bisa kita berbeda sama orang lain tuh nggak bisa. Nah, itu mungkin yang bikin kayak misalkan cari kerja gitu sih. Oke. Bisa lanjut ke Mbak Febri. Seperti yang ya, karena mungkin aku tinggal di kota London yang cukup kosmopolitan dan terbuka dengan orang dari berbagai belahan dunia dan latar belakang suku semuanya ada di situ. Jadi nggak kagetan gitu sih kalau ada yang beda gitu. Aku nggak pernah mengalami Islamophobic attack secara langsung, walaupun bukan berarti itu tidak ada ya yang dialami oleh orang lain. Tapi personally aku tidak pernah merasakannya dan juga teman-teman aku semuanya baik-baik juga sih. Cuman dari segi akademis tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa dosen yang memang punya worldview tertentu gitu. Maksudnya mungkin mereka cenderung konservatif atau libertarian gitu ya, sehingga misalnya saya dulu waktu itu mau bikin dissertation tentang the involvement of Muslim community di Women's March. Nah, itu input mereka tuh kadang itu menurut saya nggak pas gitu, tapi nggak biasa aja sih, nggak usah saya ikutin inputnya. Itu cuman kayak perbedaan pendapat akademis aja sih. But it's okay, maksudnya as a whole, my whole experience in London sih baik-baik aja sebenarnya. Tapi ya kembali lagi itu tergantung kotanya ya. Maksudnya mungkin kalau London or New York atau mungkin kota yang banyak imigran misalnya Birmingham, Manchester, San Francisco itu mungkin nggak segitunya gitu. Tapi kalau kota-kota yang mungkin smaller itu mungkin bisa ada. Tapi saya sendiri nggak pernah experience. Oke, makasih. Ini terakhir dari Uzara Yuli. Uzara Yuli, halo. Bentar. Ada Yuli. Halo, Saudara. Iya, halo. Saudara bertanya lewat HP saja ya, karena jaringan di sini di sekolah putus nyambung soalnya. Boleh sekarang, Saudara? Bisa langsung, Saudara. Tanyakan. Baik. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ica, Mbak Feby atas kesediaannya memotivasi ada di angkatan 13 ya. Semoga berkah. Mohon maaf Ustazah agak putus nyambung ini bergabungnya. Yang ingin Ustazah tanyakan satu, mungkin bisa memberikan inspirasi ya bagi angkatan 13.
Tentunya ketika ISA mendapatkan beasiswa itu kan harus jatuh bangun ya, cara memperolehnya, termasuk juga Feby, bagaimana cara mengapply beasiswa LPDP itu sehingga bisa goal sampai ke London. Nah, dalam perjalanan kita tentunya kan pasti kita ada mengalami itu yang namanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di adik-adik angkatan 13 ini juga hari ini sedang berupaya keras bagaimana mereka bisa masuk ke perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Tentunya perjuangannya ada banyak durinya, ada banyak ketika keinginannya seperti ini tidak tercapai, ada yang harapannya seperti ini tidak tercapai, padahal usaha sudah tidak karu-karuan gitu ya. Mungkin Mbak Isa dan Mbak Feby memberikan tips ke adik-adik angkatan ke-13 bagaimana kita tetap bersemangat ya ketika apa yang kita impikan itu tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi bagaimana kita juga tetap menjaga kualitas diri kita ketika Allah sudah memberikan kita rezeki, ya kita bisa membuktikan memang kita pantas untuk berada di posisi itu. Itu saja pertanyaan Ustazah. Terima kasih ya. Oke, dengar Mbak Yadia. Bisa langsung dijawab Mbak Iza dulu mungkin. Mungkin tadi udah sempat saya singgung ya sebelum ada, kalau misalkan hasilnya memang nggak sesuai dengan kehendak kita, ya kalau dari saya sih kita emang harus berusaha menerima. Nah itu dulu sih yang kayak menerimanya itu dulu mungkin yang susah ya. Tapi menurut saya sih kayak dengan meskipun awalnya susah, tapi dengan berjalannya waktu, insya Allah bisa kok. Misalkan kita tuh menerima keadaan itu, insya Allah bisa. Misalkan kita tuh selalu kayak tawakal gitu, maksudnya ya percaya gitulah, maksudnya jangan suudzon sama Allah. Kalau misalnya kayak keadaan ini tuh kayak misalkan Allah tuh nggak sayang sama kita atau gimana gitu, maksudnya jangan pernah kayak suudzon sama Allah. Maksudnya tetap percaya kalau misalkan apapun itu memang itu ya yang terbaik untuk kita. Nah, maksud saya meskipun keadaan yang kita inginkan itu nggak tercapai, tapi itu bukan berarti maksudnya kita tuh gagal gitu kan. Maksudnya dengan kondisi itu akhirnya gimana cara kita untuk memaksimalkannya gitu, maksudnya mikirnya itu ke depan gitu, jangan mikirin yang udah berlalu terus. Jadi gimana caranya yang ada ini kita terima, dan gimana kita bisa memaksimalkan agar nantinya itu kita bisa membantu untuk mencapai target kita yang selanjutnya. Kalau saya sih gitu. Oke, dari Mbak Feby mungkin. Pertama-tama pastikan dulu kalau kita sudah benar-benar bekerja keras semampu kita ya. Kedua, dimanapun kita berada, wherever you are in the best place. Dimanapun kalian berada, kalian adalah di tempat yang terbaik, insya Allah. Dimanapun itu, terserah maupun walaupun maksudnya secara duniawi dia bilang ini bukan universitas terbaik menurut ranking bla bla bla. No, pokoknya semua itu pasti yang terbaik. Dan yang ketiga, dimanapun berada, sebisa mungkin juga berusaha yang terbaik. Maksudnya try tumbuh di tempat itu. Jangan karena termakan kecewa akhirnya kita jadi malas-malesan. Justru dengan kita berada di tempat yang bukan tempat yang awalnya kita inginkan, jangan-jangan sebenarnya itulah di tempat di mana kita bisa sukses, tuh kan. Terus yang keempat, please kalau misalnya kalian merasa sensitif, jangan lihat Instagram orang ya. Maksudnya kan kalau di zaman sekarang kita lihat di Instagram atau di sosial media lain kan banyak tuh yang lihat misalnya teman kita berhasil masuk sini, mungkin itu membuat kita jadi iri dan sebagainya. Kalau bisa dilimit dulu lah itu ya sosial medianya supaya kita sehat dulu nih mentalnya. Dan kalau bisa nih buat yang berhasil juga, kalau bisa sensitif sama teman-temannya, mungkin ada yang tidak bisa seberhasil kalian. Jadi tolong maksudnya jangan terlalu euforia di sosial media, karena itu bisa membuat mempengaruhi kondisi mental juga sih. Tapi intinya dimanapun kita berada, kita tuh di tempat yang terbaik, dan pokoknya kita harus berusaha yang terbaik, masuk dengan cara yang baik dan keluar dengan yang terbaik juga. Oke, terima kasih. Dengan selesainya pertanyaan dari Saudara Yuri tadi, maka selesai juga sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Mungkin ini akan langsung penutupan. Saya secara pribadi terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada kedua narasumber pada pagi hari ini. Kami mungkin kedepannya mungkin kalau ada misalnya ada kami masih butuh, mungkin kami bisa mengkontak
mbak-mbak sekalian. Tapi untuk sementara ini kami benar-benar terima kasih, saya dan partner saya Aski. Mohon maaf kalau saya kata atau atau tindakan yang lain. Langsung saja kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillah. Amin. Oke, terima kasih Mbak narasumber. Saya cuma sekali lagi mohon maaf yang banyak dengan kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.